Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, namaku Zulfa. Aku anggota Senada 2021, tepat di bagian divisi controller. Di podcast kali ini aku mau mengangkat bahasan tentang rahasia di balik surah Al-Kahfi. Tahu nggak guys? Terkadang saat kita belajar Quran itu gak cuma sekedar tajwidnya, terjemahannya, nahwu sorofnya, atau hal teknis lainnya. Tapi kerennya Quran itu, ia juga merekam emosi cinta yang indah banget. Mau tahu? Oke, kita sama-sama bahas ya. Sebelumnya kita simak dulu potongan ayat dari surah Al-Kahfi ini. Summa ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 12. Notice gak sih guys ada agar kami mengetahui? Wait deh, bukannya Allah itu maha mengetahui? Terus kenapa di ayat ini kok kayak Allah itu malah pengen tahu mana di antara golongan itu yang lebih tepat perhitungannya? Kenapa? Oke, kita cerita dulu ya. Misal gini, one day ibu kamu yang sayang banget sama kamu itu lagi duduk nih di ruang tamu. Sementara kamu lagi asik main boneka di belakang ibu kamu. Sekitar 2 meteran lah jaraknya. Udah kebayang kan? Lalu tiba-tiba sambil menatap ke atap rumah dengan volume suara yang kamu masih jelas dengerinnya, beliau tuh bilang, ibu kamu bilang, siang-siang haus banget nih. Ibu pengen tahu, kira-kira ibu punya nggak ya anak yang baik banget yang mau ngambilin ibu segelas air di dapur? And then, kamu kan jelas tuh dengerinnya. Otomatis langsung gercep dong, ninggalin mainan kamu, lalu lari ke dapur, ambil gelas dan ambilin minum buat ibu kamu. Pertanyaannya, apakah ibu kamu nggak tahu kalau kamu itu anaknya baik? Pasti bakal ngambilin kamu minum. Terus kenapa dia bilang aku pengen tahu? Jadi jawabannya simple guys ternyata. Sebab ibu kamu itu sayang banget sama kamu. Ibu kamu tuh bangga banget punya anak kayak kamu yang pasti bisa diandelin. Oke, kita balik ke ayat yang tadi. Allah mention liya'lamu, agar kami mengetahui. Berarti Masya Allah ya, sama kayak cerita tadi, Allah tuh bukan gak tahu, tapi Allah itu bangga banget, cinta banget sama para pemuda Ashabul Kahfi ini. Buktinya, kisahnya direkod Allah dalam Al-Quran sebagai hamba-hambanya yang sholih. Dan muslim mana yang gak cemburu? Cemburu gak sih guys tiap baca Quran? Pas surat Al-Kahfi nih, Allah nyeritain mereka dengan rasa bangga gitu, dengan rasa penuh cinta. Ya kan? Subhanallah. Padahal sama-sama kita tahu, mereka bukan nabi, juga bukan rasul, hanya manusia biasa seperti kita. Maka otomatis kita berpeluang banget dong untuk dicintai dan dibanggakan oleh Allah juga. Salah satunya sebagaimana apa yang disabdakan Rasulullah SAW tentang orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu. Allah sebut nama mereka di langit untuk Allah banggakan di hadapan para penduduk langit. Nah, karena lagi pandemi begini, maka duduk dalam majelis ini bisa diartikan dengan mengikuti kajian, aktif dalam kelompok belajar, atau menyebarkan agama, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, masih di rahasia Ashabul Kahfi. Kita sama-sama tahu cerita Ashabul Kahfi. Dah gak asing lah ya, apalagi yang setiap malam Jumatnya baca rutin surat ini. Siapa yo? Kamu bukan? Jadi, Allah tidurin pemuda Ashabul Kahfi kurang lebih selama 309 tahun di dalam gua. Lalu pada waktunya Allah bangunkan mereka dari tidurnya. Tentu, kalau kita belajar kisahnya, kejadian ini adalah hal yang luar biasa banget. Kayak, wah, amazing lah. Dan gak ada yang bisa melakukan hal demikian kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Sampai di sini kita sepakat ya guys kalau ini adalah peristiwa yang besar.
Oke, deal ya. Nah, gini. Saat kita tuh ingin melakukan suatu hal, pasti ada tujuannya dong. Ya enggak? Dan terkadang atau seringnya antara apa yang kita lakukan dengan tujuan kita melakukannya itu selaras. Kayak gini. Semakin besar tujuan kita, maka biasanya semakin besar hal yang kita lakukan. Oke guys, kenapa Allah tidurin 309 tahun and then bangunin para ashabul kahfi yang di awal tadi kita udah sepakat ya, kalau ini adalah hal yang besar, luar biasa banget. Dan tentu dong, kita udah kepikiran nih, pasti balik itu ada tujuan yang besar banget. Kenapa Allah melakukan hal itu pada para ashabul kahfi? Perlu kita sadari dan pahami dulu nih, bahwa setiap apa yang Allah lakukan, itu pasti punya tujuan tertentu, pasti. Jadi nggak mungkin banget lah Allah tuh ceritanya misal lakuin hal, gegara gabut, atau iseng aja gitu. Mungkin nggak? Ya nggak mungkin lah. Jadi, apa tujuannya guys? Yuk kita sama-sama cek ayat lagi. Simak baik-baik ya, ada jawabannya loh di sini. Yang artinya tadi, kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal. Tahu nggak guys? Sekilas kalau kita analisa ayatnya ini, ya Allah, kaget gak sih? Kenotis gak sih kalian? Bayangin, Allah tidurin selama 309 tahun, lalu Allah bangunin mereka. Tujuannya buat apa? Agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal. Jadi tujuannya Allah cuma satu, cuma pengen tahu aja gitu siapa dari dua golongan itu yang tepat penghitungannya. Kayak kurang lebih gini, coba tebak berapa lama kalian bobo, udah gitu aja. Dan mungkin menurut kita, ya Allah kenapa nggak tidurin 2 harian aja sih? Kalau tujuannya biar mereka tebak-tebakan berapa lama tidurnya. Dan kita tahu tebakan di antara mereka, tebakannya nggak ada yang benar gitu. Terus kenapa? Maka jawabannya kita lihat di firman Allah ayat yang ke-19. Rabbukum a'lamu bima labistum. Rabb kalian lebih mengetahui berapa lama kalian tidurnya. Masya Allah, dalam gak guys? Jadi pernah gak sih kalian tuh udah ngelakuin sesuatu yang kayak besar banget, udah maksimal, udah habis-habisan gitu, tapi hasilnya gak sesuai dengan tujuan kita. Di surat Ar-Rahman, Allah ceritain ke kita gimana kapal yang besar banget itu bisa mengapung di permukaan laut. Sedangkan mutiara yang kecil banget itu letaknya berada di dasar laut. Itulah rencana Allah. Itulah rencana Allah, teman-teman. Kadang di luar ekspektasi kita, yang kita kira di atas ternyata di bawah. Yang kita kira ringan ternyata berat. Yang kita kira baik ternyata bukan. Dan itulah kehidupan kita di dunia ini. Alhamdulillah, kita seorang muslim, yang dimana menjadi seorang muslim itu keren banget. Kerennya? Ya, kerennya apapun kondisinya bisa jadi jalan buat kita untuk dapat kebaikan gitu. Jadi jalan masuk surganya Allah. Saat lagi seneng nih, kita bisa bersyukur, dapatnya surga. Saat lagi susah, kita bersabar, surga lagi. Surga terus pokoknya mah. Asik gak? Apapun kondisinya bisa menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, itu intinya. Niatin segala apa yang kita lakukan itu karena Allah, biar apapun hasilnya hati kita bisa lebih mudah untuk menerimanya. Serba ikhlas. Sebab apapun hasilnya di mindset kita, itu adalah pemberian dari Allah, pemberian dari zat yang kita cintai. Kalau dikasih apapun, selama itu dari yang kita cinta, pasti seneng kan? Ya, begitulah kurang lebih. Semangat terus ya teman-teman. Semoga Allah selalu istiqomahkan, berikan kelapangan hati, keberkahan rizki, kemudahan dalam setiap urusan, serta kesehatan buat teman-teman dan keluarga. Amin ya rabbal. Ya, jangan lupa perbanyak sholawat dan baca Al-Kahfinya ya. Sekian dari aku. Untuk aku dan kita, kurang dan salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.